jawaban dari ini kalau belum. Kak Iman, kita agak pindah topik ya, tentang perjanjian kawin itu, perjanjian setelah kawin. Ada berapa banyak orang yang membuat surat perjanjian setelah kawin di kota Kupang? Ya, tapi sedikit pasti ya. Nah, sedikit, banyak juga, tapi ya rahasia. Rahasia. Tapi pentingnya apa Kak Eman? Kok bikin surat perjanjian setelah kawin? Penting. Kayak sertifikat saja, sertifikat tanah ini. Pada akhir-akhir ini orang merasa sangat penting membuat perjanjian pranikah. Jadi mengatur tentang harta-harta yang diperoleh nanti. Yang diperoleh nanti setelah pernikahan, termasuk yang dibawa ke pernikahan. Jadi misalnya istri bekerja, suami bekerja, ya itu dibawa ke kekuasaan masing-masing. Besok kalau mau dijual atau mau dijaminkan, tidak perlu memerlukan persetujuan istri. Oh, baik, berarti ini perjanjian dibuat sebelum nikah. Perjanjian yang dibuat sebelum nikah. Sebelum nikah. Ya, jadi misalnya, oh ini si A orang berada, si B kurang beruntung. Terjadi, ya daripada ini besok misalnya harta suatu saat dari si A yang beruntung ini warisannya masuk ke persatuan misalnya, buat saja atau mau dikasih ke si atas nama si A. Supaya jangan masuk dalam persatuan harta mereka, karena besok nanti misalnya si A meninggal, lalu kemudian harta dibagi, si B menikah lagi. Kadang-kadang pemikirannya sejauh itu, maka dibuatlah perjanjian pranikah. Perjanjian itu kawin. Dibuatnya beberapa lama sebelum menikah. Besok menikah, hari ini bikin bisa. Oh, besok menikah. Besok mau menikah Tribuners, hari ini langsung kunjungi ke notaris gitu ya. Bikin. Buat supaya itu bukan itu memang orang menganggap tidak etis ya. Tidak etis, kok saya bedakan supaya etis, tapi di kota besar sudah itu sudah dipraktekkan dan hal yang biasa. Itu perjanjian pranikah. Ada juga setelah menikah mereka buat perjanjian. Setelah menikah bikin lagi perjanjian. Perjanjiannya seperti apa? Itu ceritanya karena kenapa muncul itu, Mahkamah Agung memutuskan karena dulu orang orang hak milik itu hanya bisa dimiliki oleh orang WNI atau badan orang WNI atau badan yang ditunjuk oleh negara, misalnya Piagaman. Nah, orang yang kawin dengan orang asing tidak boleh punya hak milik. Karena ada tidak boleh punya hak milik itu orang asingnya atau ketika menikah mereka berdua. Orang asing dilarang memiliki hak milik. Karena ketika menikah kalau tidak buat perjanjian kawin, maka orang asing sudah punya separuh di situ. Sekarang harus ada perjanjian supaya orang Indonesia yang menikah dengan orang asing supaya bisa memiliki hak milik atas nama orang Indonesia, dia membuat perjanjian nikah. Setelah itu ya, dibuat setelah nikah. Kasusnya si ibu ini berapa tahun lalu dia mau membeli apartemen, tidak diproses karena dia suami orang asing, dia tidak boleh memiliki hak milik. Makanya diajukan gugatan, dia judicial review. Kemudian mereka bercerai baru dia ajukan. Tidak, dia mengajukan gugatan, dia mau uji material uji material tentang undang-undang. Saya tidak bisa ini. Kok saya kenapa tidak bisa memiliki? Hanya gara-gara saya kawin dengan orang asing. Bagaimana hak saya sebagai warga negara kok tidak terpenuhi? Iya, gitu ya? Akhirnya dikabulkan. Makanya berangkat dari situ, kita bisa membuat perjanjian kawin setelah menikah. Tidak terbatas dia orang asing ya? Tidak terbatas dia orang asing. Tentu tidak berlaku mundur. Kalau utang piutang yang sudah dibuat tetap menjadi kewajiban. Untungannya kalau misalnya suaminya mau mendapat, misalnya mau beli rumah, lalu kemudian dia mau kasih B suka-suka dia. Akhirnya tidak perlu intervensi. Tapi apakah bisa Kak Iman setelah menikah dan mereka juga bersepakat bahwa ketika saya mau beli rumah kita bisa ya? Itu juga nanti dibuat setelah. Atau ketika saya buat rumah, saya mau beli rumah, tapi itu saya punya loh, bukan kamu. Kalau tidak dibuat perjanjian kawin tidak bisa. Kalau ada? Kalau ada otomatis. Bisa ya? Ya. Kalau tidak dibuat perjanjian kawin, tetap menjadi harta bersama. Banyak ya? Ada lah. Dan untuk anak-anak, oke, baik.